berapa atau outputnya berapa dibagi dengan inputnya berapa dikali 100. Kalau mau di persen kali 100%, kalau enggak pun cukup nggak usah pakai 100%, nanti jadinya desimal. Gitu, terserah, bebas mau persentase boleh, desimal pun boleh. Kita lihat 2014 yang katanya lebih kecil nih dibanding 2015-nya, apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Di sini inputnya 1000, outputnya 1000, inputnya 1.000.000 kali 100%. Nanti ketemunya 0,1%. Ternyata di 2015 outputnya 1.200, yang inputnya 1.500, ya 1.500.000 kali 100% ternyata lebih kecil. Ternyata jumlah output yang dikeluarkan atau yang dihasilkan lebih banyak atau lebih tinggi pun ternyata nggak menentukan produktivitas. Jadi harus ada perbandingan outputnya berapa, inputnya berapa. Aman sampai sini? Aman. Oke, kalau aman kita langsung ke penyusunan aja. Oke, penyusunan ini nanti ada 3 wujudnya, tapi yang akan kita bahas hanya 1 dan 2 saja. Yang ketiga hanya menggabungkan. 1 adalah kita akan mengutamakan produknya, jumlah produksinya. Jadi jumlah yang akan diproduksi berapa. Yang kedua adalah mengutamakan stoknya. Jadi kalau yang 1 itu kita stabilkan di produksi, jadi misalkan tiap hari itu produksinya 10, ya 10 terus. Kalau yang persediaan, yang distabilkan adalah stok di gudang. Pokoknya setiap hari itu harus ada sisa 5. Ya udah tiap hari akan sisa 5. Otomatis produksinya akan fluktuatif. Produksinya. Jadi bedanya adalah nanti kalau stabilitas produk, yang stabil apa? Produknya. Kalau yang produk yang stabil apa? Bahan baku. Kalau produk Suci. berarti yang stabil akan bahan bakunya pasti. Bahan baku akan. Biar kayak Pak Agni ada kenangan nih, asik. Kemungkinan ada lembur nggak? Ada. Nggak kelihatan nggak? Lembur tidak ada. Karena dia pasti akan diperkirakan supaya tidak akan lembur, tidak ada lonjakan produksi, tidak ada kekurangan produksi. Ya udah dia akan disesuaikan dengan jam kerja. Gitu. Dari bahan baku stabil, lemburnya juga nggak ada, dan jam kerjanya cenderung stabil. Itu ketemu di dia. Kemudian jadi yang stabil Di video kan di dia ketemu. Nggak kelihatan bahas itu. ya, sampai yang satu lagi dari yang segi persediaan. Kalau persediaan berarti yang stabil apanya? Stoknya. Stok. Stok di gudang selalu stabil. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya, bisa nggak bahan bakunya stabil nggak? Bahan baku stabil. Tidak. Oh, stabil. Stabil. Kemungkinan ada Lembur. Kenapa kok lembur? Misalkan nih produksi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, misalkan kayak gitu. Tiap hari dia pokoknya produksinya nambah 10. Tiap hari tuh mau penjualannya cuma 1, penjualannya cuma 2, misalkan ini 1 lagi, pokoknya dia harus 10. nambahnya. Berarti masih sisa berapa ini? 9, 8, 11, 9. Ketika jumlah produk penambahannya terus, berarti persediaannya pasti akan makin banyak. Sehingga yang menjadi minus di sini harus lokasi gudang atau tempatnya gudang harus lebih besar. Karena untuk menimbun ini tadi. Gitu. Nah, untuk yang persediaan bisa hari pertama, hari kedua, hari ketiga,
Yang sisa itu misalkan harus 5. Jadi penjualan di sini itu harus dikejar. Yang tadi. Misalkan di sini stoknya produksinya jualannya misalkan ini awalnya kita produksi 10, jualan 5. Berarti kan sisa 5 ya. Nah, di sini kita tuh belum tahu produksinya berapa. Kita melihatnya dari berapa yang terjualnya. Misalkan ternyata ada kemungkinan jualan misalkan total misalkan 5, misalkan 20. Berarti kemungkinan yang harus diproduksi berapa? 25. 5-nya sudah dari sini. Berarti dia tambahannya 10. Berarti mungkin nggak ini ada lembur. Kalau biasanya secara rata-rata itu dia hanya produksi 10 per hari. Tiba-tiba disuruh menambah 20 per hari. Nanti kemungkinan adanya lembur pertama. Dan bahan baku stabil nggak? Nggak. Ada penambahan bahan baku di sini. Supaya apa? Untuk dia tetap 5 persediaan. Tapi positifnya adalah gudangnya nggak akan besar. Karena stok di sini pasti akan kecil-kecil. Ini untuk mengakali perusahaan-perusahaan yang memang tidak punya tempat yang luas. Kalau sini udah pokoknya dia udah punya gudang besar, mau masukin produk-produknya pun masih cukup, masih oke. Jadi ini perbedaan. Kalau di sini produksinya yang stabil, di sini stoknya yang Stabil. Paham bedanya? Tidak paham? Paham. Oke, kita lihat dari contohnya saja. Nih, stabilitas produk. Di situ. Tingkat persediaan akan berbeda-beda. Jelas ya tadi, tingkat persediaan akhirnya atau sisa stoknya akan berbeda-beda. Tiba-tiba 9, hari kedua tiba-tiba 8, hari ketiga naik lagi 9, begitu. Sedangkan pola produksinya stabil atau sama. Misalkan nambah hektar, nambah 10, ya 10 terus. Kemudian yang kedua, biasanya dipakai oleh perusahaan yang menjaga ketersediaan stok. Jadi tadi kalau mau stoknya tetap banyak, tetap ready, pakailah yang produk. Karena sisa berapapun akan masuk gudang. Pokoknya nambah lagi, masuk gudang lagi, sisa lagi, taruh gudang lagi, pokoknya gitu. Tapi minusnya pasti akan terjadi overload, berlebihan. Fokusnya adalah menyeimbangkan kapasitas produksi, persediaan, permintaan. Jadi biar imbang lah. Kalau tiba-tiba ada lonjakan permintaan, mereka nggak keteteran ya. Keteteran, jadi nggak kaget dari segi produksinya. Kelebihannya jelas, produksinya lebih stabil, tidak akan sering lembur. Karena udah dicicil nih, tiap hari udah segitu terus kayak gitu. Kemudian efisiensi biaya tenaga kerja dan overhead, pasti kan gak ada lembur, otomatis biaya listrik, biaya mesin pasti turun juga. Kemudian memudahkan perencanaan kapasitas mesin nggak dituntut untuk bekerja lebih keras. Shiftnya 3 ya? Iya. Shiftnya 3, itu nggak berhenti lah pokoknya